Halo 70% manusia di muka bumi, apa kabar kalian? Belum lama ini perayaan Halloween ramai dengan berbagai berita, dari mulai keseruan, kostum dan topeng yang seram sampai sebuah kabar duka yang menimpa negara tetangga kita. Dan gak cuma terjadi di luar negeri, Indonesia juga ikut merayakannya dengan berbagai kostum yang unik sekaligus berciri khas. Tapi kalian tahu nggak sih kapan Halloween bermula sampai menjadi sebuah tradisi di masyarakat luas? Bahkan ada pula mitos dan malapetaka yang terjadi di setiap negara. Sejarah perayaan Halloween dilakukan pertama kalinya oleh bangsa Celtic, suku etnis Eropa yang hidup lebih dari 2000 tahun silam. Setiap tanggal 1 November, mereka akan merayakan tahun baru yang disebut Samhain yang memiliki arti akhir musim panas. Pada hari itu biasanya orang-orang akan mengenakan kostum hantu beserta atribut yang berbau menyeramkan. Tapi ternyata kostum tersebut digunakan bukan cuma sebagai ajang seru-seruan, melainkan sebagai upaya untuk mengusir roh jahat. Menurut kalender kontemporer, tanggal tersebut dianggap sebagai awal periode musim dingin, musim yang identik dengan kegelapan dan kematian. Oleh karena itulah Halloween memiliki perpaduan warna orange yang menggambarkan musim panen dan hitam yang melambangkan kematian. Musim itu juga ternak dibawa turun dari padang rumput dan mulai disembelih. Di malam tahun baru alias tanggal 31 Oktober, orang-orang Celtic ini percaya bahwa batas yang memisahkan dunia nyata dengan dunia gaib akan menipis, sehingga semua roh, peri maupun makhluk tak kasat mata akan turun ke bumi dan mengganggu manusia. Menurut kepercayaan mereka juga, para saudara yang telah meninggal akan mendatangi keluarganya yang masih hidup karena meminta untuk dijamu. Oleh sebab itu perayaan umumnya dilakukan di puncak bukit sambil menyalakan api unggun sakral yang diyakini memiliki kekuatan magic tertentu. Maka agar manusia dan hewan ternak tidak menjadi incaran makhluk halus, bangsa Celtic melakukan persembahan makanan dan minuman pada dewa mereka. Kostum juga biasanya menggunakan kulit maupun kepala binatang, dan setelahnya mereka akan menghabiskan malam untuk meramal masa depan seseorang, khususnya sehubungan dengan kematian dan pernikahan. Mulai sekitar abad ke-7, perayaan ini diperbarui dari waktu ke waktu. All Hallows Tide adalah waktu untuk mengingat orang mati, termasuk para martir, orang-orang kudus, dan semua orang Kristen yang telah meninggal. Halloween sebagai hari semua orang kudus, dan sampai pada akhir abad ke-12, perayaan pun menjadi ritual keagamaan di benua Eropa dan populer dengan nama Halloween. Ketiga, hari itu dikhususkan untuk menghormati dan berdoa bagi para jiwa yang meninggal namun belum masuk surga. Lalu seiring berjalannya waktu, festival Halloween tidak lagi menjadi suatu hal yang seram dan menakutkan. Amerika mengadopsi tradisi Eropa ini dengan menghapus apapun yang berbau mistis dan keagamaan menjadi tradisi yang berfokus pada kebersamaan keluarga. Mereka menghadiri pesta kostum, berkumpul dengan tetangga, berbagi cerita dan ramalan, juga mendekorasi rumah secara totalitas. Bahkan kostum juga nggak cuma berpaku pada suatu hal yang horor, tapi juga unik dan sangat aman bagi anak-anak. Meskipun sebagian besar keturunan Celtic berada di Irlandia, Inggris, dan Prancis Utara, namun Amerika menjadi negara yang memulai sebuah tradisi trick or treat, di mana anak-anak mengunjungi rumah ke rumah saat perayaan Halloween sambil membawa keranjang. Dan setelah sampai di depan rumah tetangga, mereka akan mengetuk pintu sambil berteriak trick or treat. Treat yang berarti traktiran berupa permen dan coklat. Nggak cuma itu aja, Halloween juga memiliki simbol labu yang dihiasi lampu dengan wajah tersenyum mengerikan. Karakter labu ini ternyata dikenal dengan nama Jack O'Lantern dan memiliki sejarahnya sendiri. Diceritakan bahwa Jack O'Lantern berasal dari cerita rakyat Irlandia tentang seorang pria bernama Stingy Jack. Dulu Jack mengundang iblis untuk minum bersamanya, namun dia menolak buat bayar dan meyakinkan iblis agar mengubah dirinya menjadi koin untuk bayar minuman mereka.
Singkat cerita, setelah sosok iblis berubah menjadi beberapa koin, Jack pun membayarnya dan mengantongi sisanya di saku baju dengan sebuah salib, yang mana salib itu digunakan agar iblis tidak bisa berubah ke wujud aslinya. Selain pemabuk, Jack ternyata juga merupakan orang yang licik karena sengaja membuat iblis kesakitan dan memohon agar dibebaskan. Maka dia pun membuat kesepakatan bahwa dia akan melepaskannya jika iblis tidak menemuinya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun berlalu, di saat iblis ingin menjemputnya ke neraka, Jack kembali menipunya dengan meminta diambilkan apel dari sebuah pohon, di mana saat iblis bersedia mengambilnya, Jack menggambar salib di batang pohon sampai iblis terjebak kedua kalinya dan terpaksa berikrar bahwa jika ia dibebaskan, maka ia tidak akan mengajak Jack pergi ke neraka untuk selamanya. Beberapa waktu kemudian, Jack meninggal dan langsung mendapat tiket ke neraka karena dosa yang diperbuat selama hidupnya. Di sana ia bertemu dengan iblis yang selama ini selalu kena tipu, sehingga ia menagih janji iblis untuk tidak menempatkan dirinya di bara api neraka. Maka iblis pun akhirnya mengabulkan janji yang pernah dia ucap di pohon apel dengan memberikan Jack lentera berisi batu bara untuk menerangi jalannya. Dari situlah Jack menyimpan batu bara cadangannya menggunakan sebuah lobak yang dilubangi. Inilah awal mula cerita mengapa masyarakat Irlandia membuat sebuah tradisi dengan mengukir lobak di jendela untuk mencegah hantu Jack dan makhluk halus masuk ke rumah ketika hari Halloween. Dan memang pada awalnya, Jack O'Lantern disimbolkan dengan lobak sebelum Amerika memperbaruinya dengan labu karena merasa lebih cocok. Dari fakta dan legenda seputar Halloween, ada pula mitos yang berkembang di kalangan masyarakat luas. Konon ketika melihat laba-laba di malam Halloween, menjadi sebuah pertanda bahwa arwah orang yang kita sayangi sedang mengawasi kita. Bahkan keberadaan kelelawar yang terbang mengelilingi rumah juga dianggap sebagai pertanda buruk seperti penghuni rumah yang akan meninggal dunia atau bisa jadi datangnya hantu. Beberapa orang juga menganggap jika keberadaan kucing hitam akan membawa kesialan karena kucing hitam selalu dihubungkan dengan penyihir jahat yang membawa kutukan. Tapi balik lagi bahwa semua itu cuma mitos yang selalu dikaitkan dengan malam perayaan Halloween agar terkesan semakin menyeramkan. Di samping itu semua, perayaan Halloween pernah menjadi sebuah malapetaka yang berujung pada maut. Di tahun 1992, seorang pelajar asing Jepang yang tinggal di daerah Louisiana, Amerika membunyikan bel tetangganya di malam Halloween. Dia bernama Hattori, tiba bersama temannya di rumah seorang pria bernama Rodney Pierce yang membukakan pintu dengan menggenggam sebuah pistol Magnum. Hattori yang memang masih asing dengan perayaan ini hanya berkata bahwa mereka ingin berpesta, tetapi Pierce tidak menangkap kalimat itu dan menganggap bahwa mereka menakutkan hingga ia siap membela diri dengan mengacungkan pistol sambil memerintahkan keduanya untuk diam. Saat itulah Hattori tetap mendekat hingga Pierce mengambil langkah dengan menarik pelatuk pistolnya. Tidak diketahui jenis kostum Halloween apa yang dikenakan Hattori sampai menimbulkan reaksi seperti itu. Tetapi ketika proses interogasi dilakukan, pelaku dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Di tahun yang berbeda, tepatnya 1995, pria bernama Jackson ikut menjadi korban di malam Halloween. Biasanya ia tidak pernah meninggalkan rumah pada Halloween karena menurutnya cukup berbahaya. Namun pada malam itu, Jackson memutuskan menjemput putra pacarnya dari sebuah pesta. Saat di perjalanan, sekelompok remaja melempari mobilnya dengan telur karena memang tradisi itu umum dilakukan sebagai seru-seruan. Mungkin kalau di sini semacam tradisi ceplokin orang yang ulang tahun dan memang menjadi sebuah hal yang aman-aman saja. Jackson pun keluar untuk menemui mereka, namun saat ia kembali ke mobilnya, satu orang menembak kepalanya sampai ia tewas dengan tragis. Entah apa yang ada di pikiran pelaku, namun bisa jadi karena mabuk atau iseng dan coba-coba karena penggunaan senjata api memang dilegalkan. Sampai di penghujung Oktober lalu, tragedi yang paling fatal sepanjang Halloween terjadi di Itaewon, Korea Selatan. Lebih dari 150 orang meninggal dunia karena terinjak-injak, kehabisan napas yang berujung henti jantung.
Gak cuma orang Korea yang menjadi korban, karena memang setiap Halloween, daerah Itaewon akan ramai dikunjungi oleh turis asing. Pasti kalian sudah melihat berita ini karena memang ditetapkan sebagai hari berkabung nasional dan menjadi trending topik di berbagai negara. Namun beberapa cerita yang ditulis oleh keluarga korban benar-benar sangat mengharukan dan membuat kita merinding ketika mendengarnya. Ada seorang ibu yang kehilangan putrinya dan bercerita bahwa putrinya selama ini bermimpi menjadi seorang perawat. Ia juga memiliki tujuan yang mulia untuk mendonorkan organ tubuhnya kepada orang-orang yang membutuhkan ketika nanti dia telah tiada. Karena menjadi salah satu korban dalam insiden itu, keluarga pun setuju untuk mendonorkan organ putrinya. Namun sang ibu harus meneteskan air matanya ketika diberitahu pihak rumah sakit bahwa organ putrinya tidak dapat disumbangkan akibat rusak parah. Selain itu, insiden ini juga menimpa seorang aktor yang bernama Lee Ji-han. Padahal sang aktor tidak ikut pada pesta perayaan, melainkan baru selesai syuting dan berniat pulang ke rumahnya yang terletak di gang sana. Namun ketika melihat seorang gadis kecil yang terjebak, ia pun berniat untuk menolongnya. Saat itulah nasib berkata lain, anak yang dia tolong memang selamat tetapi ia meninggal dunia. Dari sekian Halloween yang terjadi di beberapa negara, memang ada kala musibah datang tidak mengenal waktu, tempat, dan menimpa siapa saja. Dimanapun kita berada, harus selalu berhati-hati dan tetap menjaga diri. Halloween akan tetap menjadi sebuah perayaan yang meriah, meskipun untuk Korea memang menjadi duka yang akan lama. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.